Presiden Joko Widodo telah membacakan nota keuangan dan RAPBN 2025. Lalu seperti apa perbedaan postur keuangan APBN 2024 dengan RAPBN 2025? Kita akan membedahnya bersama Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rahma Tarwata, yang saat ini bergabung bersama kita dari Gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Selamat siang Pak Isa, terima kasih atas waktunya. Selamat siang Mbak Ayu. Oke, baik Pak Isa, mungkin bisa digambarkan kepada kami sebenarnya bagaimana perbedaan postur keuangan APBN 2024 dengan RAPBN 2025 yang baru saja dibacakan oleh Presiden Joko Widodo secara umum. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Sebetulnya karena pemerintahan sekarang mengawal transisi ya menuju ke pemerintahan baru, kita melihat hampir tidak ada perubahan yang mendasar ya. Memang kalau angka-angka tentu akan berubah. Namun di dalam penyusunannya, perumusannya kita masih menjaga pola yang serupa. Tentu saja di dalam APBN 2025 ini kita masih memuat beberapa yang ada di pemerintahan sekarang, tetapi juga sudah memasukkan beberapa pemikiran aspirasi dari pemerintahan baru nantinya. Jadi di sisi belanja misalnya, kita mengenal makanan bergizi untuk anak-anak sekolah. Kita memberikan penekanan pada upaya perbaikan bangunan-bangunan sekolah yang rusak. Kemudian mencoba untuk membangun sekolah-sekolah unggulan misalnya. Demikian juga penekanan pada ketahanan pangan, terutama penciptaan lahan-lahan pertanian baru itu menjadi fokus dari pemerintahan yang baru. Namun beberapa hal yang sudah dilakukan oleh pemerintahan saat ini seperti pembangunan infrastruktur, kemudian IKN dan sebagainya, tentu tetap mendapatkan porsi dan perhatian untuk kita pastikan bisa tetap diselesaikan. Baik Pak Isa, kalau kami mengutip tadi ada arahan dari Presiden Joko Widodo untuk mengakomodir program kerja Presiden terpilih yaitu Prabowo Subianto. Ini programnya nanti prioritasnya akan kemana dan susunan anggarannya akan seperti apa Pak Isa? Baik, kalau kita perhatikan dalam berbagai kesempatan pada waktu kampanye dulu, Pak Prabowo itu sangat kuat aspirasinya untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia, kemudian kesehatan dan juga ketahanan pangan. Jadi tiga hal itu mendapat perhatian yang cukup besar di dalam RAPBN 2025 ini. Namun tentunya tidak berarti untuk bidang-bidang yang lain seperti perlindungan sosial ataupun pembangunan infrastruktur ditinggalkan. Itu tetap akan mendapat porsi yang cukup sebagai suatu simbol atau bukan simbol, tapi suatu bentuk kelangsungan dari apa yang sudah terjadi pada saat ini akan diteruskan pada pemerintahan yang akan datang. Oke, Pak Isa, dalam pidato Presiden Jokowi, ia secara spesifik menyebut makan bergizi gratis. Ini akan menjadi strategi jangka pendek. Jadi nantinya dalam APBN 2025, makan bergizi gratis ini akan menjadi satu prioritas anggarannya ya? Ya, betul. Oke. Akan mendapatkan alokasi khusus untuk itu. Baik. Pak Isa, bagaimana dengan anggaran untuk operasional IKN? Kira-kira ini seberapa besar akan menyerap anggaran RAPBN 2025, Pak? Untuk IKN, kita lihat pembangunannya belum selesai, itu masih akan dilanjutkan. Pemerintah yang sekarang ataupun yang akan datang akan tetap berkomitmen untuk menjalankan amanat dari undang-undang tentang persiapan, pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan Ibu Kota Nusantara. Nah, mengenai anggarannya nanti akan mendapatkan alokasi sebagai suatu prioritas nasional
dan tentunya disesuaikan dengan prioritas program-program yang lain dan juga dengan kapasitas fiskal dan kesinambungan fiskal yang tentunya tetap harus kita jaga. Baik, tapi kalau dari masyarakat umum, kemudian dari pengamat ekonomi, ini banyak yang menakutkan bahwa pembangunan IKN ini akan menjadi beban bagi postur APBN 2025. Mungkin bisa ditanggapi Pak tentang hal itu? Ya, itu tadi saya katakan bahwa dia akan mendapatkan alokasi anggaran sebagai salah satu prioritas. Oke. Namun di dalam pengalokasiannya nanti akan disesuaikan dengan prioritas program-program prioritas yang lain, kapasitas fiskal yang ada dan juga kelangsungan kesinambungan fiskal tersebut. Itu pasti akan dijaga oleh pemerintah. Oke, baik. Pak Isa, kemudian bagaimana dengan target pertumbuhan ekonomi yang ada kalau tadi saya tidak salah di angka sekitar 5,2% ya. Apakah ini akan realistis dicapai di tahun depan dan bagaimana cara mencapai angka tersebut? Ya, kita pasti sudah berhitung dan kita upayakan suatu target ataupun asumsi yang sedekat mungkin dengan yang bisa kita capai. Tapi tentunya di dalam perjalanan implementasi nanti kita harus terus mewaspadai berbagai situasi yang bisa terus berkembang ya. Dan itulah memang tugas pemerintah dan juga komponen-komponen lain termasuk DPR untuk selalu mengikuti perkembangan dan membuat keputusan-keputusan yang tepat untuk menyesuaikan dengan situasi. Tapi saat ini kami optimistis apa yang kita asumsikan untuk pertumbuhan itu yaitu 5,2% akan bisa kita wujudkan tahun depan. Baik, jadi tetap optimis untuk angka 5,2% ini bisa tercapai di 2025. Lalu kita sedikit kembali membahas mengenai pemenuhan anggaran makan bergizi gratis, Pak. Kira-kira untuk program ini, kapan target dan realisasinya? Kita mengupayakan bisa segera direalisasikan ya tahun depan, begitu tahun anggaran ini berjalan. Artinya tahun anggaran 2025 kan mulai 1 Januari 2025. Ya. Ya, itu juga sudah siap untuk bisa dilakukan. Oke. Memang persiapan harus dilakukan antara sekarang sampai dengan 1 Januari 2025. Dan tampaknya dengan beberapa uji coba yang juga dilakukan oleh tim Pak Prabowo, nampaknya kesiapan juga sudah cukup baik. Ini sekarang tinggal nanti pengorganisasian, kemudian nanti bagaimana mengelolanya sesuai dengan tata kelola keuangan negara, itu yang harus kita lakukan untuk memastikan nanti tidak hanya bisa diimplementasikan, tetapi diimplementasikan secara akuntabel. Nah ini kita lihat dalam tenggat waktu setelah nanti Pak Prabowo dilantik sampai dengan akhir tahun tentu banyak hal yang bisa kita lakukan termasuk mungkin uji coba dan lain sebagainya. Kita nanti tunggu perkembangan. Oke, masih ditunggu perkembangannya. Tadi kita banyak membicarakan mengenai program-program baru seperti IKN, kemudian makan bergizi gratis, tapi juga yang menjadi perhatian masyarakat adalah mengenai bansos, Pak. Nah, kira-kira untuk bansos bagi masyarakat miskin, nanti di tahun 2025 dengan postur anggaran seperti ini, skemanya akan seperti apa? Bansos akan tetap dipertahankan, bansos-bansos seperti PKH, sembako dan sebagainya akan tetap ada. Kita melihat itu adalah satu bentuk kesinambungan dari pemerintahan sekarang ke pemerintahan yang akan datang. Dan tentunya mengenai apakah nanti perlu ditambah ataukah dimodifikasi, itu akan bisa dilakukan sambil kita berjalan di tahun 2025. Tapi setidak-tidaknya kita bisa memastikan sejak awal tahun bansos-bansos yang reguler kita berikan seperti PKH, kemudian sembako, di bidang pendidikan ada berbagai kartu Indonesia Pintar, program Indonesia Pintar dan sebagainya itu akan tetap berjalan. Oke, baik. Pak Isa, terakhir Bapak, ini juga isu yang menjadi concern di tengah masyarakat
mengenai PHK. Apa kira-kira strategi dari pemerintah untuk menghadapi gelombang PHK yang semakin marak di Indonesia, terutama kalau kita mengingat beberapa waktu lalu ya, industri tekstil dan juga produk tekstil ini mengalami PHK besar-besaran. Strategi barunya seperti apa, Pak? Ya, sebetulnya kalau dari angka agregatnya, jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pekerjaan itu selama beberapa tahun terakhir, katakan 5 tahun terakhir, itu tetap tumbuh ya. Artinya dengan pertumbuhan penduduk, kita tetap bisa mempekerjakan 11 juta lebih orang baru dalam 3 tahun terakhir ya. Jadi artinya sebetulnya lapangan kerja bertambah, jumlah orang yang bekerja juga bertambah. Namun memang mungkin kita harus mulai melihat dari segi detail sektor mana yang perlu kita perhatikan secara khusus karena mungkin sudah mulai meredup gitu mungkin, tapi juga sektor mana yang kemudian menjadi pilihan baru yang menjanjikan. Nah ini yang memang perlu dilakukan evaluasi yang detail dan mendalam. Dalam konteks yang ini pemerintah sebetulnya juga sudah memulai beberapa program seperti program prakerja yang membuat orang-orang yang ter-PHK dan sebagainya memiliki kesempatan untuk rescaling, mendapatkan keahlian baru atau upscaling, menaikkan keahliannya sehingga dia bisa mendapatkan jenis pekerjaan dengan kualifikasi yang lebih tinggi. Nah ini yang memang perlu kita lakukan. Selain kita juga harus terus-menerus membuat tenaga kerja baru atau calon tenaga kerja baru yang masuk ke lapangan kerja ini memiliki link and match yang lebih baik dengan kebutuhan real dari industri kita. Ini yang harus terus diupayakan. Itulah makanya di sisi pendidikan formal ataupun pendidikan non formal kita berusaha terus untuk mendekatkan antara dunia pendidikan, dunia pelatihan ini dengan kebutuhan real dari industrinya. Baik, Pak Isa, pastinya kita akan terus mengawal rancangan APBN 2025 dan juga berharap semoga nantinya serapannya memang bisa berdampak signifikan untuk pertumbuhan masyarakat Indonesia dan juga kesejahteraannya. Terima kasih telah bergabung bersama kami di sore hari ini, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rahmatarwata. Selamat sore Pak Isa, sehat selalu. Selamat sore, sehat.